Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Haim Baso, dosen pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Risiko dan Asuransi. Mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi merupakan mata kuliah yang saya ajarkan di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip perkembangan manajemen risiko. Capaian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai identifikasi dan jenis-jenis mitigasi risiko dalam implementasinya melalui teori pendekatan pengendalian risiko. Capaian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan pengukuran risiko di berbagai masalah dengan menggunakan metode dan pendekatan berdasarkan analisis pengendalian risiko berdasarkan studi kasus dan penerapan di perusahaan. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian risiko, manajemen risiko secara global, serta membahas tentang standarisasi manajemen risiko yang dapat diaplikasikan pada pola risk treatment berdasarkan potensi karakteristik risiko yang bisa muncul. Konsep risiko akan diberikan meliputi bidang ekonomi bisnis dan risiko sosial. Manajemen risiko akan diberikan dengan memahami konsep risiko, probabilitas, dan ketidakpastian atau uncertainty. Selanjutnya, pemahaman manajemen risiko diberikan dalam format studi kasus, sehingga mahasiswa dapat memahami lebih dalam pola penanganan atau mitigasi risiko di perusahaan. Berikut ini topik pembelajaran yang saya ajarkan ke mahasiswa, yaitu pada pertemuan pertama tentunya pendahuluan. Selanjutnya pada pertemuan kedua membahas mengenai pengertian dan konsep manajemen risiko. Selanjutnya membahas mengenai jenis-jenis risiko dan biaya dalam manajemen risiko. Pada pertemuan berikutnya membahas mengenai metode pengukuran risiko. Pada pertemuan selanjutnya, konsep dan teori pendekatan dalam manajemen risiko. Kemudian pada minggu berikutnya, saya membahas mengenai pengidentifikasian dalam manajemen risiko. Selanjutnya pada pertemuan ketujuh, saya membahas jenis-jenis dan konsep mitigasi risiko dalam teori pengalihan dan pengendalian risiko. Pada pertemuan ke-8, pembahasan mengenai inventarisasi potensi risiko dalam risk register. Selanjutnya, membahas mengenai perkembangan ruang lingkup manajemen risiko dalam ilmu lain. Kemudian pada pertemuan ke-10, saya membahas mengenai konsep dan pengertian asuransi dalam manajemen risiko. Pada minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, saya membahas konsep diversifikasi dan reasuransi. Kemudian pada pertemuan ke-12, membahas mengenai prinsip dasar asuransi dan pengertian polis asuransi. Pada pertemuan ke-13, saya membahas mengenai premi asuransi. Selanjutnya pada pertemuan terakhir, saya membahas mengenai produk-produk asuransi. Untuk teknik pembelajaran yang saya gunakan, menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan, yaitu dengan literatur books atau buku-buku literatur dan pemberian contoh-contoh studi kasus yang terjadi di perusahaan. Perkuliahan saya masih dilakukan secara online atau daring dengan media LMS seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan WhatsApp Group. Teknik selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa? Saya selalu menstimulasi mahasiswa dengan aktif bertanya, sharing pendapat dengan teman-teman di dalam kelas.
sehingga terbentuk ekosistem pembelajaran yang komunikatif dan aktif. Kemudian terakhir, metode assessment adalah bagaimana saya melakukan pengukuran atau penilaian kepada mahasiswa, di mana pada pendahuluan perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang tata tertib dan matriks penilaian, sehingga mahasiswa lebih memahami perkuliahan dan lebih siap untuk memperoleh nilai yang memuaskan. Berikut ini saya akan memberikan contoh video pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi dengan menggunakan aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ya, jadi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan karena pandemi Covid ya belum usai, dan tentunya kita harus terus menjaga imun kita sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ya. Baik adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, mata kuliah kita yaitu Manajemen Risiko dan Asuransi ya. Itu di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan kontrak perkuliahan kita ya di pendahuluan. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai konsep ya manajemen risiko. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran kita ya terkait dengan pembahasan kita pada hari ini ya, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep ya, teori dan prinsip-prinsip perkembangan manajemen risiko serta implikasinya dalam teori, praktek dan pembelajaran ya. Oke. Kita langsung saja ya membahas terkait dengan risiko itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke manajemen risiko, tentu kita harus bahas dulu apa sih itu risiko ya. Jadi risiko ini menurut beberapa pendapat ya, menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, risiko itu adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi ya selama periode tertentu. Ini menurut Arthur Williams ya, dan Richard. Nah, kalau menurut Abbas Salim ya, risiko itu adalah ketidaktentuan atau uncertainty ya, yang mungkin menghasilkan atau melahirkan suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian ya. Jadi risiko itu sesuatu yang tidak tentu ya, atau uncertainty. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa risiko itu adalah probabilitas ya, sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi tentunya risiko ini ada kemungkinan yang berbeda dari yang kita harapkan ya, seperti itu ya. Jadi perlu dipahami bahwa risiko itu strong point-nya adalah yang pertama tadi disebutkan bahwa dia tidak tentu, kemudian dia probabilitas ya, jadi ada kemungkinannya gitu ya. Nah, dari definisi-definisi ini ya disimpulkan bahwa risiko itu selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan ya, atau loss ya. Nah, ini ketidakpastian ini ya, kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan yang namanya kerugian ya. Ada banyak ya contoh-contoh di sekeliling kita itu ya. Sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan yang namanya manajemen risiko ya. Nanti kita lihat beberapa contoh ya. Ini mengenai risiko ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke manajemen risiko ya. Ini sudah ada kata-kata manajemennya ya. Artinya sudah ada unsur pengelolaan ya. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa manajemen risiko itu adalah proses pengelolaan risiko dengan cara yang pertama identifikasi, kemudian analisa, kemudian antisipasi risiko secara proaktif. Ya, ini kalau kita berbicara manajemen risiko itu artinya risiko itu sudah terkelola dengan baik ya.
sudah terkelola dengan baik. Anda sudah pernah belajar pengantar manajemen, tentunya ada fungsi-fungsi manajemennya juga ya. Ya, ada fungsi-fungsi manajemen di situ ya, sehingga risiko ini betul-betul terkelola dengan baik. Ya. Kalau kita kutip dari Darmawi, di sini disebutkan bahwa risiko itu adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, biasanya di perusahaan itu risiko itu dihindari sebisa mungkin ya. Kenapa? Karena kalau terjadi kerugian berarti ada biaya. Ya. Contoh umpamanya pabrik terbakar, gedung kantor terbakar, ya. Atau ada aset yang hilang, dicuri. Nah, itu kan menimbulkan yang namanya kerugian ya. Sehingga inilah yang disebutkan dengan efisiensi yang lebih tinggi atau menghindari hal-hal yang merugikan perusahaan seperti itu ya. Nah, di sini tadi karena sudah menyangkut manajemen risiko, ada pengelolaannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada langkah-langkahnya ya. Jelas ya? Kelihatan ya? Kelihatan di slide-nya ya? Iya, Pak. Kelihatan. Oke. Jadi di sini berusaha mengidentifikasi unsur-unsur ya ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi. Ya, kemudian berusaha untuk menghindari menanggulangi semua unsur ketidakpastian. Misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat. Ya. Kemudian ada namanya korelasi dan konsekuensi antar peristiwa. Ya. Jadi biasanya peristiwa itu diakibatkan oleh kegiatan yang lain ya. Biasanya mungkin anggaplah di perusahaan ada banyak departemen ya. Ada marketing, ada SDM, ada keuangan ya, ada produksi. Nah, biasanya risiko itu muncul bisa jadi diakibatkan oleh departemen yang lain. Ya. Oleh karena itu harus di perusahaan itu semuanya harus sadar akan bahayanya risiko yang bisa muncul di perusahaan ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nanti ada sesi tanya jawab ya, jika ada yang ingin bertanya saya silakan. Nah, ini ada 6 tujuan manajemen risiko di perusahaan atau entitas bisnis. Tentunya manajemen risiko ini diterapkan di hampir semua perusahaan ya. Sekarang sudah ada yang namanya risk manager ya, atau manajer risiko. Kalau dulu mungkin belum ya, tapi sekarang di semua perusahaan-perusahaan, utamanya di perusahaan multinasional ya, perusahaan besar, itu semuanya memiliki divisi ya, atau bagian khusus menangani risiko ya, risk division ya, biasa seperti itu ya. Karena itu tadi tujuannya di sini kita bisa lihat ya, ada 6: melindungi perusahaan, membantu membuat kerangka kerja, ya, mendorong manajemen proaktif, kemudian sebagai peringatan untuk berhati-hati, meningkatkan kinerja perusahaan, dan sosialisasi manajemen risiko. Ini yang merupakan tujuan ya, kenapa manajemen risiko itu ada di perusahaan ya. Melindungi perusahaan. Kenapa dikatakan melindungi perusahaan? Ya, karena memberikan perlindungan bagi perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kalau kita menerapkan manajemen risiko, artinya kita memberikan perlindungan bagi perusahaan ya. Nanti kita jelaskan lebih jauh ya mungkin di sesi tanya jawab mengenai bagaimana langkah-langkah perusahaan melindungi karyawannya ya. Ada yang disebut dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti kita bisa bahas sedikit ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam risiko itu sendiri ya, ada yang namanya ketidakpastian ya. Tadi di awal saya sudah singgung ya, karakteristik risiko itu ada namanya uncertainty ya.
atau ketidakpastian. Nah, di sini disebutkan bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Ya, karena mengakibatkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terjadinya terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Ya. Sama contoh umpamanya ya, ketidakpastian ya, kita mengambil contoh umpamanya bencana alam. Ya, siapa sih yang bisa memprediksi bencana alam itu ya? Tidak ada ya. Kalau mungkin alarm tsunami yang diletakkan di pantai ya, atau mungkin peringatan dini tsunami dan segala macam itu kan itu termasuk alat mitigasi bencana ya. Artinya manusia belum bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Itu belum ada ya. Sampai sekarang belum ada. Yang ada hanya mereka mempelajari tanda-tanda ya, ciri-ciri atau fenomena ya. Mungkin kalau kondisinya seperti ini akan terjadi banjir, akan terjadi tsunami, akan terjadi tanah longsor dan segala macam ya. BMKG masih sebatas itu ya, belum bisa betul-betul mengeluarkan data bahwa tanggal sekian jam sekian akan terjadi gempa bumi di NTT sana umpamanya ya, belum ada ya, belum ya. Seperti itu ya. Nah, ini karena uncertainty, karena ketidakpastian itu, maka ini di sini disebutkan bahwa tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir menghasilkan di mana makin panjang tenggang waktunya makin besar ketidakpastiannya ya. Artinya di sini uncertainty itu dipengaruhi oleh waktu ya. Semakin panjang tenggang waktunya maka ketidakpastian itu semakin besar ya. Contoh umpamanya risiko kredit macet umpamanya ya. Ada nasabah yang tidak mampu bayar. Kredit macet ya, pernah dengar ya? Dia menunggak dalam jangka waktu yang lama, ya, menjanji untuk dibayar. Ya, ini semakin panjang tenggang waktunya ini, maka semakin besar ketidakpastiannya dia bayar atau tidak ya. Ya, oleh karena itu ada langkah-langkah tersendiri di dalam perbankan itu bagaimana menangani yang namanya kredit macet. Ya. Oke, di sini ada beberapa sebab ya kenapa terjadi uncertainty ya. Oke, kita lanjut materinya. Kemudian saya lanjut di prinsip-prinsip dasar manajemen risiko ya. Di sini disebutkan bersifat proaktif ya. Antisipatif bukan reaktif ya, mengatasi penyebab bukan gejala ya, menyiapkan rencana penanggulangan sebelum kejadian, kemudian menerapkan prosedur penanggulangan yang baku. Nah, ini nanti kita bisa lihat ya di studi kasus, nanti ada saya kasih contoh. Oke. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, contoh kasus manajemen risiko ya. Nah, ini kita bisa lihat di contoh ya, di suatu perusahaan di mana seorang karyawan melakukan lapping atau fraud ya. Nanti Anda mungkin belum terbiasa mendengar istilah lapping atau fraud. Nah, ini di perusahaan-perusahaan kalau ada karyawan yang mengambil uang ya secara sengaja, itu disebut dengan istilah lapping atau fraud ya. Nah, kemudian ada juga kasus kredit macet ya, atau kredit fiktif yang melibatkan karyawan bagian kredit ya. Nah, kemudian ada contoh kasus sebuah gedung pabrik yang mengalami kebakaran ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh di di perusahaan yang mengalami risiko ya, atau yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya persilakan untuk bertanya adik-adik mahasiswa. Silakan. Saya Pak Gloria. Oke, baik, silakan Gloria. Pertanyaan saya, bagaimana memastikan risiko itu dikelola dengan baik, Pak?
Oke, ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi bagaimana memastikan risiko itu dikelola dengan baik ya. Jadi memang di perusahaan itu risiko itu ditangani oleh bagian khusus ya, ada namanya General Affair ya, sehingga di perusahaan itu dibentuk yang namanya K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja ya. Artinya K3 ini sangat erat kaitannya dengan penerapan manajemen risiko ya. Jadi pengelolaan risiko di perusahaan itu biasanya dipantau oleh orang-orang yang bertugas di K3 tersebut. Artinya setiap aktivitas yang ada di perusahaan itu harus dipastikan aman ya, harus dipastikan aman, baik itu dari segi alat ya yang digunakan oleh karyawan di perusahaan, tempat yang digunakan, lingkungan kerjanya harus aman ya. Nah, nanti ada yang namanya audit ya. Jadi perusahaan itu diaudit ya, audit K3 namanya ya. Jadi ada namanya monitoring evaluasi sehingga memastikan bahwa apa betul perusahaan ini menerapkan K3 dengan baik, seperti itu ya. Jadi itu tadi ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan payung daripada penerapan manajemen risiko di perusahaan. Sekira seperti itu, Gloria. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan. Silakan kalau ada tanggapan, Gloria. Ya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Saya silakan, masih ada waktu. Saya Pak ingin bertanya, apa hubungan antara risiko dengan penerapan K3 di perusahaan, Pak? Ya, jadi kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa K3 ini merupakan hal yang tentunya sudah diterapkan ya, dan saya kira wajib diterapkan oleh hampir semua perusahaan ya, baik itu sektor jasa ya, barang dan sebagainya, bahkan di pemerintah pun sudah menerapkan K3 ya, menerapkan K3 karena ini sangat penting ya. K3 ini mencakup hampir semua ya, baik itu gedung ya, orang ya, lingkungan dan lain sebagainya, semua diatur ya, semua diatur. Bahkan cara duduk pun ya, karyawan itu ada ada ininya, ada SOP-nya ya, ada standar operasional prosedurnya. Artinya apa? Supaya karyawan itu bisa sehat. Kan K3 itu ada sehat juga situ ya. Ya. Kalau Anda sehat, kalau karyawan itu sehat, artinya dia bisa produktif ya. Artinya kalau karyawan itu produktif, bisa berkinerja dengan baik ya. Bisa memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan. Ya, oleh karena itu penerapan K3 ya, jadi K3 ini merupakan hal yang wajib ya, hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan, baik itu seluruh sektor ya, perbankan, semua wajib menerapkan K3 ya. Oke, bagaimana Iin? Ada tanggapan? Baik Pak. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan. Menurut saya Pak sudah jelas Pak, terima kasih. Oke. Masih ada waktu, saya kasih kesempatan lagi satu orang penanya ya. Saya Pak. Oke. Saya juga Pak. Saya juga Pak mau bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana perusahaan mengolah risiko finansial yang berpotensi merugikan perusahaan, Pak? Ya, di sini tadi di contoh yang saya tampilkan ini ada namanya risiko finansial ya, artinya di perusahaan itu mungkin terjadi lapping atau fraud ya, di mana ada karyawan yang mengambil dengan sengaja uang perusahaan. Nah, bagaimana mengelola itu ya? Kembali ada yang namanya standar operasional prosedur ya, yang mesti diterapkan di bagian keuangan. Ya. Ada namanya rambu-rambu yang mesti dilakukan, ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan sehingga proses ya atau bisnis proses itu betul-betul aman ya. Contoh di kasir ya, atau di teller ya,
atau di bagian keuangan ada namanya MCS ya, maker, checker, signer ya. Ada yang memeriksa, ada yang mengecek kembali apa betul dokumennya itu asli, umpamanya apa betul tanda tangannya sudah sesuai. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang mesti diperhatikan, atau SOP-nya ya yang mesti diperkuat. Saya kira itu ya Aswan ya. Ada tanggapan Aswan? Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, baik. Baik, adik-adik mahasiswa, saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Namun di akhir perkuliahan ini saya akan Saya mau bertanya Pak, saya mau bertanya. Mohon maaf ya Fidelis Daro, karena waktu kita terbatas ya. Nanti bisa di chat room atau di grup WA bisa bertanya ya. Waktu terbatas Bede. Oke. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut ke ke sesi terakhir, yaitu evaluasi. Nanti saya kasih link untuk untuk mengisi kuis ya. Jadi semua mahasiswa nanti akan mengisi kuis di link yang akan saya bagikan ya di Quizizz ya. Jawab ya. Oke. Baik, karena kita sudah di akhir waktu ya, saya kira pertemuan kita saya akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan yang mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan dilanjutkan di di grup WhatsApp ya, atau bisa japri ke saya jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Ya, terima kasih partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baiklah, itu tadi cuplikan contoh video pengajaran saya kepada mahasiswa melalui daring menggunakan aplikasi Zoom. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.